Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke adik-adik, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang persamaan matriks ya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu adalah aplikasi determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana aplikasi determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dalam kehidupan sehari-hari? Simak penjelasan ibu berikut. Nah, oke adik-adik, sebelum kita membahas bagaimana aplikasi determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, adapun IPK-nya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2. Oke, sekarang kita lihat aplikasi determinan dan inverse matriks itu dapat diselesaikan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode determinan ya. Nah, bentuk umumnya itu dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, kalau di kelas 10 adik-adik sudah mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, seperti seperti itu juga cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ya. Bisa adik-adik selesaikan dengan menggunakan substitusi, eliminasi, dan gabungan substitusi eliminasi. Nah, tapi pada pertemuan kali ini sistem persamaan linear 2 variabelnya akan kita selesaikan dengan menggunakan metode determinan dan metode inverse ya. Nah, kita lihat bagaimana metode determinannya. Nah, ini bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel ya, yaitu A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, untuk menentukan D ya, kita menentukan D itu adalah determinan. Nah, ini kita lihat ya, kita tutup pada bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel, kita tutup C-nya ya. C1 C2-nya kita tutup seperti ini ya, sehingga yang terlihat tinggal A1X tambah B1Y, A2X tambah B2Y. Tapi yang kita ambil adalah koefisien dari X dan Y-nya itu kita kita letakkan dalam bentuk determinan ya, determinan matriks. Jadi didapat koefisien dari X dan Y-nya adalah S1B1, A1B1, A2B2. Itu kita tulis dalam bentuk determinan matriks ya, menjadi determinan A1B1 A2B2 ya. Jadi simbol dari determinan seperti ini kan. Jadi untuk menentukan determinan matriks A1B1B2 A2B2 itu dikalikan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya, yaitu A1 kali B2 kurang B1 kali A2. Jadi ibu ulangi, untuk menentukan determinannya adalah A1 kali B2 kurang B1 kali A2. Ini tuh menentukan D-nya ya. Sekarang menentukan DX ya. Untuk menentukan DX kita tutup yang ada variabel X-nya. Sehingga bisa terlihat di sini B1Y sama dengan C1, B2Y sama dengan C2. Nah, angka-angkanya ini yang harus kita letakkan dalam bentuk tanda determinan ya, determinan matriks. Jadi dimulai dari C1 dulu ya, bukan dimulai dari arah kanan dulu, yang di kanan dulu ya. Jadi C1, B1, C2, B2. Jadi determinan dari matriks C1, B1, C2, B2. Nah, dicari determinannya berarti C1 kali B2 dikurangi B1 kali C2 ya. Nah, sekarang untuk menentukan DY. Menentukan DY berarti variabel Y-nya yang kita tutup ya. Nah, terlihat di sini ada A1, C1, A2, C2. Nah, itu yang akan kita tulis ke dalam bentuk determinan matriks ya. Jadi determinannya adalah determinan A1, C1, A2, C2. Tinggal dicari determinannya adalah A1 kali C2 kurang C1
kali A2 ya. Nah, sekarang kalau sudah didapat nilai D, Dx, dan Y, tinggal kita menentukan nilai X dan nilai Y. Nah, bagaimana cara menentukan nilai X? Nilai X-nya didapat dengan pembagian dari nilai Dx dan nilai D. Jadi X itu adalah Dx per D, sedangkan Y adalah Dy per D. Sekarang kita lihat metode inversnya. Nah, ini bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel seperti ini. Dari bentuk SPLDV dirubah ke dalam bentuk persamaan matriks ya. Nah, seperti halnya sudah kita bahas pada persamaan matriks yang kemarin ya. Kemudian untuk merubah bentuk sistem persamaan linear dua variabel ini juga sudah pernah Ibu jelaskan pada pertemuan awal materi matriks ya. Jadi bentuk umumnya adalah A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan matriks, itu menjadi matriks A1 B1 A2 B2 kali XY sama dengan C1, matriks C1 C2. Adik-adik perhatikan ya, matriks A1 B 1 A2 B2 dikali matriks XY itu akan menghasilkan bentuk umum yang di atas tadi ya, yaitu bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi harus diperhatikan cara dari bentuk umum dirubah menjadi bentuk persamaan matriks ya. Jadi koefisien dari X dan Y itu ditulis dalam bentuk matriks ya, yaitu menjadi A1 B1 A2 B2, kemudian dikalikan dengan variabelnya ya. Variabelnya tersendiri menjadi matriks tersendiri, yaitu matriks XY itu sama dengan yang C1 C2 nya itu menjadi sebuah matriks lagi yang ada di ruas kanan, sehingga persamaan matriksnya menjadi matriks A1 B1 A2 B2 dikali matriks XY sama dengan matriks C1 C2. Nah, sekarang kita misalkan matriks A1 B1 A2 B2 itu dengan matriks A ya. Kemudian matriks XY, nantinya XY ini yang akan dicari ya. Nah, matriks XY ini kita misalkan dengan matriks X. Kemudian C1 C2 itu kita misalkan dengan matriks C, sehingga didapat persamaan matriksnya adalah A kali X sama dengan C. Nah, untuk menentukan X berarti A-nya akan pindah ke ruas kanan, akan menjadi inverse ya. Sehingga X sama dengan A inverse dikali C. Nah, langsung saja ke masalahnya ya. Nah, masalah yang ada kaitannya dengan determinan dan inverse matriks ini seperti ini. Nah, Pak Temon bekerja dengan perhitungan 4 hari lembur dan 2 hari tidak lembur serta mendapat gaji Rp740.000. Sedangkan Pak Abdel bekerja 2 hari lembur dan 3 hari tidak lembur dengan gaji Rp550.000. Jika Pak Eko bekerja dengan perhitungan lembur selama 3 hari dan 3 hari tidak lembur, maka berapa gaji yang diterima Pak Eko? Nah, permasalahan ini juga merupakan permasalahan untuk sistem pertidaksamaan, untuk sistem persamaan linear dua variabel. Nantinya masalah ini itu kita akan kita akan modelkan menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Oke, langsung saja dengan pembahasannya ya. Nah, yang pertama kita menggunakan metode determinan dulu ya. Nah, permasalahan di atas tadi itu dirubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana cara menentukan sistem persamaan linear dua variabel dari masalah di atas? Kita misalkan dulu variabel-variabelnya. X-nya itu dengan yang pertama, X itu adalah gaji 1 hari lembur kerja ya. Kemudian Y itu adalah gaji 1 hari tidak lembur kerja. Nah, sekarang kita lihat fakta yang pertama pada masalah tadi itu adalah Pak Temon bekerja dengan perhitungan 4 hari lembur dan 2 hari tidak lembur serta mendapat gaji Rp740.000. Nah, fakta yang kedua, Pak Abdel bekerja 2 hari lembur dan 3 hari tidak lembur dengan gaji Rp550.000. Karena ini terdapat 2 fakta, berarti terdapat 2 persamaan linear 2 variabel ya. Nah, ini kita lihat sistem persamaan linear. Kita lihat fakta yang pertama, Pak Temon bekerja dengan perhitungan 4 hari lembur dan 2 hari tidak lembur, sedangkan gaji 1 hari lembur itu dimisalkan dengan X, gaji 1 hari tidak lembur kerja itu dimisalkan dengan Y, sehingga didapat sistem persamaan linear yang persamaan linear yang pertama itu menjadi
4X tambah 2Y sama dengan 740. Nah, untuk persamaan yang kedua kita lihat fakta yang kedua. Pak Abdel bekerja 2 hari lembur dan 3 hari tidak lembur dengan gaji Rp550.000. Berarti persamaan yang kedua menjadi 2X tambah 3Y sama dengan Rp550.000. Sekarang sudah kita dapatkan sistem persamaan linear dua variabelnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode determinan? Nah, perhatikan ini persamaan yang tadi, sistem persamaan linear yang tadi. Nah, sekarang untuk menentukan nilai D, kita tutup yang bagian C-nya ya, yang ada di ruas kanan. Nah, seperti ini, sehingga terlihat itu angka 4223. Nah, 4223 ini yang akan kita tuliskan dalam bentuk determinan matriks seperti ini ya. Jadi 4223 kita cari determinannya, berarti 4 kali 3 kurang 2 kali 2. Hasilnya adalah 12 kurang 4, itu nilainya adalah 8. Sudah didapat, nilai dari D adalah 8. Oke, sekarang kita menentukan nilai dx. Kalau dx seperti yang Ibu jelaskan tadi, dx untuk mencari dx berarti variabel x-nya yang akan ditutup ya, sehingga terlihat angka-angka 2 740.000, 3 550.000. Tapi untuk menentukan dx-nya kita mulai penulisannya dari kanan ya. Berarti 740.000, kemudian 2 550.000, 3 ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita cari determinannya. 740.000 kurang 3 dikurangi 2 kali 550.000 ya. Nah, 740.000 dikali 3 itu hasilnya 2.220.000. 2 kali 550 itu 1.100.000 dikurangi 2.220.000 kurang 1.100.000 itu hasilnya adalah 1.120.000. Itu nilai dx-nya. Sekarang dy ya. dy berarti kita tutup variabel y-nya ya. Terlihat 4 740.000, 2 550.000. Jadi yang ini, bilangan-bilangan ini atau angka-angka ini atau elemen-elemen ini yang akan kita tulis dalam bentuk determinan matriks ya. Jadi penulisannya mulai dari angka 4 ya. Jadi 4 740, 2 550. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dicari saja determinannya, yaitu 4 kali 550 dikurangi 740.000 kurang kali 2 ya. Nah, ini hasilnya 2.200.000 kurang 1.480.000, itu hasilnya adalah 720.000. Didapat nilai D-nya adalah 720.000. Oke, next ya. Nah, ini tadi hasil dari yang tadi ya. D-nya adalah 8, dx-nya adalah 1.120.000, dy-nya adalah 720. Sekarang kita menentukan nilai x dan nilai y. Nah, untuk nilai x itu rumusnya adalah dx per d. Nah, dx-nya adalah 1.120.000 dibagi d adalah 8, itu hasilnya 140.000. Sudah didapat nilai x-nya 140.000. Nah, adik-adik masih ingat tadi ya, x itu tadi dimisalkan adalah gaji 1 hari lembur ya. Gaji 1 hari lembur berarti gaji 1 hari lembur itu besarnya adalah 140.000. Sekarang kita cari nilai y. Nah, nilai y adalah dy per d. D-nya adalah 720.000 dibagi D-nya adalah 8, hasilnya adalah 90.000. Tadi Y dimisalkan dengan gaji 1 hari tidak lembur ya. Jadi gaji 1 hari tidak lembur itu 90.000. Jadi akan kita dapatkan gaji Pak Eko ya. Nah, Pak Eko bekerja 3 hari lembur dan 3 hari tidak lembur. Jadi perhitungan gajinya itu adalah ini, menggunakan ini. Gaji 1 hari lembur itu kan X, kemudian gaji 1 hari tidak lembur itu adalah Y. Karena 3 hari lembur dan 3 hari tidak lembur berarti perhitungannya menjadi 3X tambah 3Y. Nah, X-nya didapat 140.000 dan Y-nya didapat 90.000, sehingga hasilnya 3 kali 140.000 ditambah 3 kali 90.000 itu hasilnya 690.000. Jadi gaji yang diterima Pak Eko selama 3 hari lembur dan 3 hari tidak lembur adalah Rp690.000. Jadi dengan menggunakan determinan matriks kita bisa dapatkan gaji yang diterima Pak Eko itu adalah 690.000. Sekarang kita lihat cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan
metode inverse ya. Kita lihat apakah dengan menggunakan metode inverse menghasilkan hasil yang sama untuk gaji Pak Eko ya. Kalau dengan menggunakan determinan hasilnya 690.000, kita lihat apakah dengan menggunakan inverse mendapatkan hasil 690.000 juga ya. Nah, ini metode inverse-nya. Nah, ini sistem persamaan linearnya yang tadi ya. Nah, sekarang merubah sistem persamaan linear ke dalam bentuk persamaan matriks ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, masih ada kaitannya dengan pertemuan yang kemarin, yaitu persamaan matriks. Nah, ini persamaannya ya. Dari sistem persamaan linearnya adalah 4x tambah 2y sama dengan 740.000, 2x tambah 3y sama dengan 550.000. Nah, yang ada di ruas kiri, elemen-elemen koefisien dari x dan y itu kita jadikan menjadi satu matriks ya, menjadi matriks 4, 2, 2, 3 ya. Cara meletakkan elemen-elemennya harus sesuai dengan yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi 4x tambah 2y, 2x tambah 3y berarti elemen-elemennya menjadi matriks 4, 2, 2, 3. Kemudian dikali dengan matriks xy yaitu variabelnya, kemudian sama dengan matriks yang ada di ruas kanannya yaitu 740.000, 550.000. Nah, kalau sudah didapat bentuk persamaannya, kita misalkan matriks 4, 2, 2, 3 ini dengan matriks A ya. Kemudian matriks xy, karena ini yang akan dicari, kita misalkan dengan matriks x. Kemudian 740.000, 550.000 itu matriksnya kita misalkan dengan matriks C. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi bentuk persamaannya menjadi A kali X sama dengan C. Nah, karena X yang dicari ya, yang akan kita tentukan, berarti matriks X-nya yang akan dicari. Untuk menentukan matriks X ini seperti ini ya. Jadi X sama dengan A inverse kali C. Nah, bagaimana rumus A inverse? Adik-adik masih ingat ya? Jadi seperdeterminan matriks A dikali A join matriks A, kemudian dikali dengan matriks C. Nah, seperdeterminan A ya, seperdeterminan A, kita lihat matriks A-nya adalah matriks 4, 3, 2, 3. Berarti determinannya adalah 4 kali 3 kurang 2 kali 2 ya. Jadi 4 kali 3 kurang 2 kali 2 jadi 1/12 kurang 4. Sekarang kita lihat A join matriks A. Matriks A-nya adalah 4, 2, 2, 3. Berarti A join-nya itu menjadi 4, 3 bertukaran tempat jadi 3, 4. 2 dengan 2 itu letaknya tetap tapi berubah tanda jadi -2, -2. Sehingga A join-nya adalah 3 -2, -2, 4. Nah, dikali matriks C-nya adalah 740.000, 550.000. Nah, 1/12 kurang 4 kita cari itu hasilnya adalah 1/8. Sekarang matriks 3 -2, -2, 4 dikalikan dengan matriks 740.000, 550.000. Jadi jumlah dari perkalian baris dan kolom ya. Nah, ini 3 kali 740.000 ditambah -2 kali 550.000. Itu baris yang pertama. Sekarang baris yang kedua, -2 kali 740.000 ditambah 4 kali 550.000. Nah, tinggal lihat hasilnya. 3 kali 740.000 tambah -2 kali 550.000 itu hasilnya 1.120.000. Kemudian -2 kali 740.000 ditambah 4 kali 550.000 itu hasilnya 720.000. Nah, 1/8 dikali dengan matriks 1.120.000 1.120.720.000. Jadi 1/8 kali 1.120.000 sama artinya dengan 1.120.000 dibagi 8 itu hasilnya 140.720. 1/8 dikali 720.000 itu hasilnya 90.000. Sehingga didapat matriks XY-nya adalah matriks 140.000, 90.000 ya. Nah, kalau sudah didapat matriks XY berarti otomatis kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya ya. Di sini didapat nilai X-nya adalah 140.000, nilai Y-nya adalah 90.000. Nah, adik-adik masih ingat tadi ya? Hasil dari determinan tadi, nilai X-nya tadi juga dapat 140.000 dan nilai Y-nya juga dapat 90.000. Jadi, baik menggunakan determinan maupun inverse menghasilkan nilai X dan Y yang sama ya. Nah, sekarang kita lihat gaji Pak Eko ya. Nah, Pak Eko bekerja 3 hari lembur dan 3 hari tidak lembur. Jadi, perhitungan gajinya
itu adalah 3X tambah 3Y sama dengan 3 kali 140.000 tambah 3 kali 90.000, itu hasilnya 690.000. Jadi gaji yang diterima Pak Eko selama 3 hari lembur dan 3 hari tidak lembur adalah 690.000 rupiah ya. Jadi adik-adik, baik dengan menggunakan cara determinan maupun inverse itu menghasilkan hasil yang sama untuk nilai X dan nilai Y ya. Jadi seperti itu cara menyelesaikan masalah atau masalah yang ada kaitannya dengan determinan dan inverse matrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus dirubah dulu ke dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel, baru kita bisa selesaikan dengan metode determinan maupun inverse matrix ya. Oke, langsung dengan tugas ya. Nah, ini tugasnya. Selesaikan soal berikut dengan menggunakan metode determinan dan inverse matrix. Nah, Irma membeli 2 kg apel dan 3 kg jeruk dengan harga Rp57.000, sedangkan Ade membeli 3 kg apel dan 5 kg jeruk dengan harga Rp90.000. Jika Surya hanya membeli 1 kg apel dan 1 kg jeruk, kemudian ia membayar dengan uang Rp100.000, maka berapa uang kembalian yang diterima Surya? Jadi untuk menyelesaikan ini juga sama seperti aktivitas yang tadi atau masalah yang tadi ya, diselesaikan dengan menggunakan cara determinan maupun cara inverse ya. Nah, oke adik-adik, demikian penjelasan Ibu tentang aplikasi determinan dan inverse matrix berorder 2x2 dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan Ibu itu bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.